Tanah longsor menerjang Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dari 10 orang yang dinyatakan hilang, 4 diantaranya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan bagaimana informasi terkini dari longsor di Karo, kita tanyakan langsung kepada reporter TV One, Bayu Permana Putra. Bayu, pada pukul berapa upaya pencarian korban hilang akan dilakukan hari ini? Ya, baik pemirsa Sekar dan Sena, rencananya pada hari ini pencarian akan dilakukan oleh petugas gabungan itu sekitar pukul 8 pagi dan petugas akan kembali mengerahkan 2 unit alat berat eskavator untuk membantu mengevakuasi material longsor agar bisa mencari korban-korban hilang yang saat ini belum ditemukan oleh petugas. Di mana pada hari pertama pencarian petugas menemukan 4 jenazah korban yang sempat dinyatakan hilang, di mana 1 orang itu berjenis kelamin wanita dan 3 orang lagi pria. Dan sebelumnya pada Sabtu malam akibat curah hujan yang tinggi telah terjadi tanah longsor di daerah kawasan objek wisata Perbadian Air Panas, tepatnya di Desa Semangat Gunung, di mana dalam tanah longsor tersebut sebanyak 10 orang dinyatakan hilang. Begitu Sena dan Sekar. Ya baik Bayu, kami ingin juga mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan saat ini. Baik, Sena dan Sekar, dapat disampaikan untuk saat ini petugas sedikit mengalami kendala dengan cuaca, yang dimana saat ini memang cuaca di sekitar lokasi memang masih curah hujan yang sangat tinggi. Begitu juga dengan kondisi di lokasi tanah longsor itu material bebatuan dan juga kayu yang menumpuk juga sangat kendala bagi petugas saat mengevakuasi material untuk mencari korban-korban yang hilang akibat terseret tanah longsor ini, begitu. Ya Bayu, kami juga ingin tahu bagaimana kondisi warga lainnya yang menjadi korban longsor di sana. Baik, saat ini warga di sekitar lokasi sedikit waspada dan hati-hati karena mengingat curah hujan yang tinggi, sebagian warga juga terlihat mengungsi ke beberapa rumah yang tidak jauh dari lokasi agar antisipasi adanya terjadi longsor susulan, begitu. Bayu, Anda apakah bisa menjelaskan di mana saja posko-posko pengungsian bagi para korban ini, Bayu? Baik, kalau untuk sementara ini petugas gabungan sudah menyediakan 1 posko darurat bagi korban, di mana juga sampai saat ini petugas masih juga mendata apabila jika masih ada korban-korban lainnya atau warga-warga lain yang merasa keluarganya kehilangan, sehingga dapat kemudian melaporkan ke posko darurat yang terletak tak jauh dari lokasi, begitu. Ya Bayu, apa saja kira-kira ini kendala yang dihadapi petugas di lapangan saat ini? Untuk kendala sendiri, untuk faktor cuaca yang dengan curah hujan sangat tinggi, begitu juga material bebatuan yang sangat tinggi yang mengakibatkan petugas di lokasi itu sangat sulit mengevakuasi, sehingga begitu juga petugas di lapangan harus berhati-hati saat mengevakuasi material. Takutnya ada jenazah korban yang berada di bawah, begitu. Ya Bayu, apakah Anda bisa jelaskan titik di mana saja lokasi-lokasi para korban ini, khususnya yang paling banyak, Bayu? Baik, sampai saat ini saat ditemukan terakhir hari pertama keempat jenazah ditemukan tidak jauh dari rumah di sekitar lokasi, dan keempatnya itu ditemukan sekitar 5 meter dari rumah, berarti sekitar di bagian jalan, karena lokasi dari rumah yang tertimpa ini tidak jauh dari jalan, begitu, tepatnya di pinggir pasar, begitu.
Bayu, bagaimana kondisi keluarga korban saat ini? Apakah ada bantuan dari pihak pemerintah? Baik, saat ini untuk keluarga korban sementara diungsikan di posko darurat bantuan yang tak jauh dari lokasi, dan saat ini sampai saat ini untuk keluarga korban dan juga korban juga belum dapat menerima bantuan, dan keluarga korban juga berharap kepada petugas untuk segera mendapatkan informasi bahwasanya keluarga mereka untuk segera ditemukan, begitu. Baik Bayu, apakah dari pihak pemerintah ataupun BPBD ini sudah melakukan kunjungan untuk memantau situasi para korban maupun pihak-pihak yang terdampak dari bencana longsor ini? Baik, untuk pemerintah dan instansi terkait pada hari pertama sudah melakukan kunjungan, sudah melakukan pendataan kepada setiap korban maupun ada lagi warga yang merasa kehilangan, dan mereka sudah melakukan pendataan. Dan bagi yang merasa kehilangan keluarga korban, kehilangan anggota keluarganya, dapat mengadukannya ke posko darurat yang berada tak jauh dari lokasi longsoran. Dan begitu juga setelah pendataan, kemungkinan pihak instansi terkait atau pemerintah terkait Kabupaten Karo akan memberikan bantuan, kemungkinan berupa makanan ataupun pakaian kepada keluarga korban. Begitu. Baik Bayu, pertanyaan terakhir, apakah nantinya proses evakuasi ini dimulai pada pagi hari atau siang hari, lalu kemudian apa saja hal-hal yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang akan mengevakuasi para korban? Baik, pada hari kedua ini rencananya proses evakuasi akan berjalan sekitar pukul 8, di mana masih dengan seperti metode sebelumnya, petugas masih mengerahkan 2 alat berat untuk mencoba mengevakuasi material longsoran dulu, untuk mencoba mencari jenazah ataupun korban-korban yang sempat dinyatakan hilang pada saat terjadinya longsoran. Begitu. Dan petugas juga berharap untuk cuaca kali ini mendukung, cerah, sehingga tidak menjadi kendala bagi petugas di lapangan untuk mengevakuasi dan mencari keberadaan korban. Begitu. Baik, terima kasih Bayu Permana mengabarkan langsung dari Kabupaten Karo. Selamat bertugas kembali.